Halo teman-teman, ketemu lagi kita. Saat ini kita akan belajar tentang bagaimana mengurutkan berbagai pecahan. Miss Erna akan mengajar kita semua bagaimana cara mengurutkan berbagai pecahan. Yuk, kita belajar bersama-sama ya. Oke teman-teman, saat ini kita akan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Cara yang pertama, kita dapat mengubah semua pecahan menjadi bentuk desimal. Misalnya, kita akan mengerjakan contoh ini. 0,4, 1/2, 25%, 4/5, dan 1,75. Kita akan mengurutkan dari yang terbesar. Teman-teman lihat bahwa semua bentuk pecahan ini berbeda bentuknya. Nah, sesuai dengan cara pertama, kita akan mengubah semua pecahan ini menjadi bentuk desimal. Misalkan nih ya, kita akan mengubah 0,4. 0,4 merupakan sudah bentuk desimal ya, sehingga 0,4 tetap 0,4. Nah, sedangkan 1/2 atau 1/2 jika diubah menjadi bentuk desimal menjadi 1,5. Disebut 1/2. Begitu ya teman-teman. Nah, berikutnya 25%. 25% artinya 25/100. Karena per 100 nolnya 2, maka akan ada 2 angka di belakang koma. Ini ada 1, 2, sehingga menjadi 0,25. Nah, sekarang kita akan mengubah 4/5 menjadi bentuk desimal. Jika ingin mengubah ke pecahan desimal, teman-teman sudah belajar di kelas sebelumnya ya. Kita akan mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Nah, 5 dapat diubah menjadi 10. 5 menjadi 10 karena dikalikan 2. Sehingga 4 juga dikalikan 2 menjadi 8. Nah, sehingga berubah menjadi 8/10. Karena 10 yaitu memiliki 1 nol, maka akan ada 1 angka di belakang koma. Di sini ada angka 8, berarti bentuk desimalnya adalah 0,8. Kemudian berikutnya 1,75 ini merupakan bentuk desimal, sehingga tidak perlu berubah ya, karena sudah bentuk desimal. Sekarang dari bentuk-bentuk desimal ini kita dapat mengurutkan dari yang terbesar. Kita urutkan sesuai dengan nilai tempatnya. Di sini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. Sehingga yang terbesar adalah yang memiliki angka 1, yaitu 1,5 dan 1,75. Kemudian kita lihat, perhatikan angka kedua. Di sini angka keduanya 5 atau tempat persepuluhannya 5. Di sini tempat persepuluhannya 7. Berarti lebih besar 1,75. Sehingga 1,75 merupakan pecahan yang terbesar. Kemudian setelah itu 1,5. Kita harus kembali ke bentuk asal ya, yaitu 1/2. Di sini kita tuliskan 1/2. Kemudian kita perhatikan di tempat satuan yang 0. Nih 0, 0, 0. Kita bandingkan tempat persepuluhannya. Di sini 4, di sini 2, di sini 8. Berarti yang paling besar adalah 8. 0,8 tadi bentuk awalnya adalah 4/5. Sehingga kita tuliskan di sini 4/5. Setelah itu yang terbesar berikutnya adalah 0,4 dibandingkan 0,25. Di sini 4, di sini 2. Tentu saja lebih besar 0,4 karena bentuk aslinya juga 0,4. Kita tuliskan di sini 0,4. Kemudian yang terakhir adalah 0,25.
yaitu 25%. Kita tuliskan di sini 25%. Nah, mudah bukan teman-teman? Nah, sekarang kita punya cara kedua. Cara kedua yaitu dengan mengubah semua pecahan menjadi bentuk persen. Persen artinya per 100, teman-teman. Ya, ingat ya, persen artinya per 100. Sekarang kita akan ubah 0,4 menjadi bentuk persen. Mengubah menjadi bentuk persen itu dengan cara mengalihkan dengan 100%. 0,4 dikali 100%. Nah, seperti itu teman-teman. 0,4 dikalikan 100. Komanya berjalan ke arah kanan 2 kali karena di sini ada 2 0, yaitu 1, 2. Berarti menjadi 40%. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang berikutnya kita mengubah 1/2 menjadi bentuk persen. Caranya sama. Kita dapat tuliskan 1/2 menjadi 1,5. Gitu ya teman-teman. Lalu kita kalikan dengan 100%. Nah, dikalikan 100 artinya komanya juga berjalan ke kanan 2 langkah. 1, 2. Berarti hasilnya adalah 150%. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, 25% ini sudah bentuk persen, sehingga bentuknya tidak berubah ya, tetap 25%. Sekarang kita akan mengubah 4/5 menjadi bentuk persen. Kita kalikan 4/5 dikalikan 100%. Nah, kita bisa main coret, yaitu 100 dibagi 5. Ini 1 ya. 100 dibagi 5 yaitu 20. Sehingga hasilnya 4 dikalikan 20 yaitu 80%. Nah, sekarang yang terakhir kita akan mengubah 1,75. 1,75 dikalikan 100% sama dengan, nah, komanya berjalan ke kanan 2 langkah. 1, 2. Berarti hasilnya 175%. Nah, kita sudah selesai mengubah semua bentuk pecahan menjadi persen. Nah, sekarang kita bisa mengurutkan dari yang terbesar ya teman-teman. Kita beri angka ya, 40%, 150%, 25%, 80%, dan 175%. Yang terbesar adalah 175%. Kita beri angka 1 di sini ya. Kemudian 150% kita beri angka 2. Berikutnya 80% kita beri angka 3. Berikutnya yaitu 40% kita beri angka 4. Dan yang terakhir 25% kita beri angka 5. Nah, itu urutannya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tuliskan jawabannya ya teman-teman. Yang pertama adalah
175%, kemudian 150%, kemudian 80%, kemudian 40%, dan yang terakhir adalah 25%. Tapi kita harus kembalikan ke bentuk aslinya saat menuliskan jawabannya ya teman-teman. Nah, 175% bentuk aslinya tadi adalah 1,75. Sedangkan 150% bentuk aslinya adalah 1/2. 80% bentuk aslinya 4/5. 40% bentuk aslinya 0,4, dan 25% bentuk aslinya 25% juga. Nah, inilah jawaban urutan pecahan dari yang terbesar dengan cara mengubah ke bentuk desimal. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang berikutnya, yaitu urutkan dari yang terkecil. Ada 0,7, 37%, 0,35, dan juga 3/8. Kita akan ubah ke bentuk desimal. 0,7 sudah memiliki bentuk desimal, sehingga tetap kita tuliskan 0,7. 37% artinya 37/100. 37/100. Karena ada 2 0, maka akan ada 2 angka di belakang 0. Berarti 0,37. Berikutnya 0,35 sudah merupakan bentuk desimal, sehingga tetap kita tulis 0,35. Nah, sekarang kita mengubah 3/8. Nah, 3/8 kita saat akan mengubah ke bentuk desimal dengan cara menyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 10, itu yang biasa digunakan. Atau bisa juga dengan cara membagi 3 dengan 8. Tetapi kita ingat bahwa 8 bisa diubah menjadi 1000, yaitu dengan cara dikalikan 125. Berarti kita ubah menjadi 1000 dengan cara dikalikan 125 dikali 125. Maka yang atas juga dikalikan 125. 3 dikalikan 125. 3 dikalikan 100, 300. 25 kalikan 3, 75. Berarti 375. Nah, setelah itu kita ubah ke bentuk desimal. Karena ada 30, maka akan ada 3 angka di belakang koma. 1, 2, 3. Ini ada 3 angka. Berarti tinggal kita tambahkan 0 di depan, kemudian koma, dan kita tuliskan 375. Nah, seperti itu teman-teman. Kita saat ini bisa mengurutkan ya, karena sudah berupa desimal semuanya. Di sini tempat satuannya 0, ini 0, ini 0, ini juga 0. Berarti sama ya tempat satuannya.
Sekarang kita bandingkan tempat persepuluhannya. Di sini ada 7, ini 3, ini 3, ini juga 3. Berarti yang terbesar adalah yang 7, tetapi kita akan urutkan dari yang terkecil. Berarti di antara ini ya teman-teman, 0,37, 0,35 dan 0,375. Nah, kita lihat persepuluhannya. 3, ini 3, ini juga 3. Sama ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat perseratusannya. 7, ini 5 dan ini 7. Berarti yang terkecil adalah yang 5. Berarti kita beri angka 1. Berikutnya kita bandingkan 0,37 dan 0,375. Di sini sama-sama memiliki angka 7 ya teman-teman. Tapi di sini memiliki angka 5, di sini tidak ada. Kalau tidak ada berarti di sini ada nolnya ya. Nah, 0 dan 5, siapa yang lebih kecil? Sudah pasti 0. Berarti yang terkecil kedua adalah 0,37 ya. Nah, sekarang kita pasti sudah tahu mana yang ketiga, terkecil yang ketiga, yaitu 0,375. Maka yang terakhir adalah 0,7. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan menuliskan jawabannya. Nah, sekarang kita tuliskan jawaban urutan pecahan dari yang terkecil. Yang pertama tadi adalah 0,35. Berikutnya adalah 0,37. Berikutnya 0,375. Dan yang terakhir adalah 0,7. Kita akan tuliskan bentuk asli dari pecahan tersebut. Nah, selalu seperti itu teman-teman jika ingin menuliskan jawaban akhirnya ya. 0,35 bentuk aslinya juga 0,35. 0,37 bentuk aslinya adalah 37%. Sedangkan 0,375 bentuk aslinya adalah 3/8. Dan yang terakhir adalah 0,7. Bentuk aslinya juga 0,7. Nah, inilah urutan pecahan dari yang terkecil. Teman-teman bisa mencoba mengurutkan pecahan ini dengan mengubah semua pecahan ke bentuk persen ya. Oke, sekarang kita akan lanjut teman-teman. Kita akan belajar tentang nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas. Kita lihat contoh berikut ini. Tia mempunyai 8 apel. 1/4 bagian diberikan kepada Sinta. Berapa apel yang diterima Sinta? Nah, setiap kali ada soal seperti ini, berarti kita tinggal mengalihkan berapa bagian dengan seluruh bagian. Dalam hal ini 1/4 dari 8 apel. 1/4 dari 8 apel. Berarti kita kalikan seperti ini. 1/4 dikalikan 8. Nah, kita bisa coret teman-teman. 8 dibagi 4. Di sini 1, di sini hasilnya 2. Kemudian kalikan 2 dengan 1, yaitu
Nah, sudah ketemu teman-teman. Kita tuliskan kalimat jawab. Ini adalah kalimat matematika. Kita akan menuliskan kalimat jawabnya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan kalimat jawabnya seperti ini. Jadi, apel yang diterima Sinta adalah 2 apel. Jangan lupa memberikan satuan bendanya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh kedua tentang satuan kuantitas. Berapa banyak 1/2 bagian atau setengah bagian dari 4 lusin gelas? 4 lusin gelas, teman-teman ingat bahwa 1 lusin terdiri dari 12 biji, sehingga 4 lusin gelas berarti 4 dikalikan 12, yaitu 48 gelas. Sehingga kita dapat menghitung setengah bagian dari 48. Seperti cara yang pertama, kita dapat mengalikan 1/2 dikali 48 sama dengan, kita bisa coret 48 dengan 2. 48 dibagi 2 yaitu 24. Sehingga jawabannya adalah 24. Dan KJ-nya, jadi setengah bagian dari 4 lusin gelas adalah 24 gelas. Nah, mudah kan bukan teman-teman? Nilai pecahan dari bilangan atau kuantitas, caranya tinggal mengalikan berapa bagian dari keseluruhannya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita akan mencoba menyelesaikan soal nomor 1. Cara yang paling mudah adalah dengan mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Kita akan mengubah pecahan 1/2 menjadi bentuk desimal. Bentuk desimal dari 1/2 adalah 0,5. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 2,25. Nah, setelah itu kita akan mengurangkan dengan 3/4, tetapi kita ubah dulu ke bentuk desimal. Bentuk desimal dari 3/4 adalah 0,75. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan 0,5 dengan 2,25 dengan cara bersusun. Saat kita menjumlahkan pecahan desimal dengan bersusun, ingat bagian komanya harus lurus ya. Seperti ini, sesuai dengan nilai tempatnya. Kita jumlahkan. Nah, di bagian sini tidak ada angka, kita dapat tambahkan angka 0. Kemudian kita jumlahkan seperti penjumlahan bersusun biasa. 0 ditambah 5, 5 ditambah 2, 7, kita beri koma. 0 ditambah 2 yaitu
Nah, satu tahap selesai. Kita akan mengurangkan 2,275 dengan 0,75. Kita kurangkan dengan cara bersusun lagi. 2,75 kita kurangi dengan 0,75. 5 dikurangi 5, 0. 7 kurangi 7, 0. Kita beri koma. 2 kurangi 0, 2. Nah, sehingga jawaban dari penjumlahan dan pengurangannya adalah 2,00. Dapat kita tuliskan juga dengan 2. Nah, selesai. Sekarang kita akan perhatikan contoh kedua. Kita akan menyelesaikan contoh kedua. Jika kita perhatikan angkanya, maka kita akan mencoba mengubah menjadi bentuk persen ya teman-teman ya. Tetapi kalau kalian mengubah dengan desimal juga boleh, tidak apa-apa. Misalkan beri contoh jika diubah dalam bentuk persen. Kita tuliskan 25% ditambah dalam kurung 0,6 kita ubah menjadi persen, artinya 0,6 dikalikan 100 sama dengan komanya ke kanan 2 langkah ya teman-teman, 1, 2 berarti 60%. Kita tuliskan 60% dikurangi 1/5 kita ubah menjadi persen, kita kalikan 1/5 dengan 100. Ini 100% ya teman-teman ya. Kita coret 100-nya dengan angka 5. 100 dibagi 5 yaitu 20. 20 dikalikan 1 hasilnya 20. Sehingga kita tuliskan di sini 20% kurung. Nah, karena ada operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung, maka kita harus kerjakan operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Nah, tetapi angka 25%-nya tetap kita tulis di depan dulu ya, karena kita tidak boleh mengubah letaknya. 25% ditambah hasil yang berada di dalam tanda kurung, yaitu 60 dikurangi 20, yaitu 40%. Sehingga jawabannya adalah 65%. Nah, selesai ya teman-teman ya. Mudah bukan? Jadi kesimpulannya kita harus mengubah bentuk pecahan menjadi sama terlebih dahulu sebelum kita menjumlahkan ataupun mengurangkan. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal ketiga. Kok panjang sekali nih itu soalnya. Gak apa-apa Milo, itu gampang, mudah kok. Masa sih? Iya, lihat dulu cara Miss mengerjakan ya, nanti kamu pasti bisa juga. Oke deh. Yes, aku pasti bisa. Oke, good. Yuk kita akan selesaikan ya. Kita samakan dulu bentuk pecahannya. Nah, kali ini Miss Erna akan mengubah menjadi bentuk desimal. Ya, kita tulis di sini 6,8 dikurangi dalam kurung
25% jika diubah menjadi desimal maka akan menjadi 0,25 ditambah 21/4 berarti menjadi 2,1/4. Kita ubah jadi desimal dengan cara 1/4 kita ubah penyebutnya menjadi 100, yaitu dengan cara 4-nya kita kalikan dengan 25 kali 25. Di sini juga kita kali 25 sehingga hasilnya 25 sama dengan, karena ini ada 2 0 di belakang, 2 0 di sini maka hasilnya 2 0 di belakang koma, 0,25. Di sini sudah ada 2 maka tinggal kita tuliskan 25 tutup, lalu kita kurangi dengan 1,5. Nah, sekarang kita harus hitung yang berada di dalam tanda kurung. Nah, tetapi 6,8 harus tetap di depan. 6,8 dikurangi. Nah, kita jumlahkan ini terlebih dahulu dengan cara bersusun. 0,25 ditambah 2,25 tambah 5 tambah 5 10, simpan 1 ditambah 2 ditambah 2 yaitu 5, 0 ditambah 2 sehingga hasilnya 2,50. Terakhir kita kurangi dengan 1,5. Kita hitung lagi dengan cara bersusun ya. 6,8 dikurangi 2,50. Komanya harus lurus ya teman-teman ya. 0 kurangi 0, 8 kurangi 5, 6 kurangi 2 yaitu 4. 4,30 kita akan kurangi dengan 1,5. 4,30 dikurangi 1,5. Koma harus lurus. 0 kurangi 0, 3 kurangi 5, pinjam di sini ya. Terus beri tanda merah biar kelihatan. Di sini jadi 3, di sini jadi 13. Sehingga 13 dikurangi 5 hasilnya 8. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Sehingga jawabannya adalah 2,80. Selesai ya teman-teman ya. Tuh kan, kalau panjang kalau kita selesaikan dengan teliti maka pasti kita akan menemukan jawabannya dengan tepat. Berikutnya kita akan menghitung perkalian dan juga pembagian pecahan. Sekarang kita akan mencoba perkalian dan pembagian pecahan. Jika ingin menyelesaikan soal tentang perkalian dan pembagian pecahan akan lebih
mudah jika kita mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2. Nah, kita tuliskan di sini 4/5 dibagi 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa. Karena ada satu angka di belakang 0, maka menjadi per 10, dan di atasnya kita tuliskan angka 2, yaitu 2/10. Masih ingat ya teman-teman ya pelajaran di kelas sebelumnya tentang mengubah pecahan. Lalu kita kalikan dengan 1/2. 1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara 2 dikalikan 1, yaitu 2, lalu ditambah 1, hasilnya 3/2. Nah, langkah berikutnya kita tulis kembali 4/5. Teman-teman sudah belajar bahwa bentuk pembagian dapat berubah menjadi perkalian, namun dengan cara pembilang dan penyebutnya dibalik, sehingga menjadi 10/2. Di sini kita tuliskan lagi dikali 3/2. Nah, kita bisa main coret silang teman-teman. Nah, ini saat yang paling menyenangkan. Kita dapat coret 10 dengan 5. 10 kita bagi dengan 5. Ini sudah pas hasilnya 1, sedangkan di sini 2. Kita lihat lagi bahwa ada yang bisa dicoret lagi, yaitu kita coret 4 dengan 2. Ini 1, 4 dibagi 2 yaitu 2. Nah, kita amati lagi bahwa 2 di sini pun bisa dibagi dengan 2 yang di sini. Kita coret lagi, 2 dibagi 2 1, ini juga 1. Nah, tinggal angka yang tersisa adalah angka yang tidak dicoret teman-teman. Berarti kita kalikan karena tanda di sini adalah perkalian semua. 2 dikali 1 dikali 3 yaitu 6. 1 dikali 1 dikali 1 yaitu 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 6. Wah, mudah sekali bukan? Nah, perkalian dan pembagian sangat mudah sekali. Sekarang kita lihat contoh nomor 2 ya teman-teman ya. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa. 75% kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 75/100 dibagi dalam kurung 0,5. Ada satu angka di belakang 0, berarti per 10. Di sini ada angka 5, kita tulis di sini angka 5. Kita kalikan dengan 1/5. Nah, kita bisa sederhanakan pecahan 75/100. 75/100. 75 dan 100 dapat dibagi dengan 25, sehingga hasilnya 75 dibagi 25 yaitu 3, 100 dibagi 25 yaitu 4. Kemudian yang di dalam tanda kurung kita harus hitung terlebih dahulu. Kita bisa coret ya, 5 kita coret dengan 5, coret silang. Di sini 1, di sini juga tinggal 1. Habis ya teman-teman.
Sekarang kita tuliskan di bawahnya, ini menjadi 3/4 dibagi, kita hitung yang di dalam tanda kurung. 1 dikali 1 yaitu 1 per 10 dikali 1 yaitu 10, sama dengan, ingat, jika ada pembagian dapat diubah menjadi perkalian, tetapi pembilang dan penyebutnya harus dibalik. Yang pecahan yang berada di kanan dibalik ya teman-teman. 3/4 dikali 10 per 1. Nah, ada yang bisa kita coret kembali. Ini 4 dan 10. 10 dan 4 sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. 4 dibagi 2 menjadi 2, 10 dibagi 2 menjadi 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 dikali 5, 15 per 2 dikali 1 yaitu 2. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, kita akan ubah menjadi pecahan campuran. 15 dibagi 2 yaitu 7. Kita tulis dulu per 2. Masih sisa 1. Kita tuliskan sisanya di atas ya. 7 kali 2 14, 14 tambah 1 15. Nah, seperti itu, sehingga jawabannya adalah 71/2. Nah, soal kedua mudah juga teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa ketika teman-teman mencobanya untuk berlatih. Oke teman-teman, saat ini kita membahas soal nomor 3. Perhatikan dengan sungguh-sungguh operasi hitung yang ada di dalam soal ini ya. Di sini ada pembagian, perkalian, dan juga ada yang berada di dalam tanda kurung. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Kita ubah 42/5 menjadi pecahan biasa. 5 dikalikan 4 yaitu 20, kemudian ditambah 2 menjadi 22. Sehingga kita tulis 22/5 dibagi 2,2 menjadi 22/10. Per 10 karena di sini ada satu angka di belakang koma. Kemudian kita kalikan dengan yang berada di dalam tanda kurung, kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 dikalikan 1 ditambah 3 sama dengan 7/4 dibagi 50% diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 50/100. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan. 22/5 ingat, jika ada pembagian maka berubah menjadi perkalian, kemudian pecahan yang di sebelah kanan kita balik menjadi 10/22. Kemudian kita kalikan dalam kurung 7/4. Nah, kita akan sederhanakan 50/100. Kita akan bagi 50 dengan 50 yaitu 1. 100 kita bagi dengan 50 yaitu 2. Sehingga bentuk sederhana dari 50/100 adalah 1/2. Nah,
Untuk selanjutnya teman-teman ingat ya, bisa ingat ya bahwa 50% itu sama dengan 1/2. Nah, sekarang kita akan coret silang bagian sini. 22 kita coret dengan 22. Hasilnya di sini 1, di sini 1. Kemudian kita coret 10 dengan 5. Kita bagi masing-masing dengan angka 5. Di sini 1, 10 dibagi 5 itu 2. Nah, kita tuliskan di bawah. 1 dikali 2 yaitu 2 per 1 kali 1 yaitu 1. Kita kalikan. 7/4 kita kalikan, ingat kita balik pecahan yang di kanan. 2/1. Nah, kita bisa coret silang kembali teman-teman. Kita coret di sini angka 2 dan juga angka 4. Sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2 yaitu 2. 2 dibagi 2 yaitu 1. Nah, sekarang kita kalikan angka yang tersisa. 2 dikali 7 dikali 1 yaitu 14. Per 1 dikali 2 kali 1 yaitu 2. Nah, hasilnya 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ini hasilnya. Nah, selesai sudah soal nomor 3. Setelah teman-teman melihat, mudah bukan? Nah, teman-teman bisa memutar kembali video yang teman-teman lihat ya, sampai teman-teman mengerti. Dan jangan lupa banyak berlatih mengerjakan berbagai soal dari textbook kalian. Oke teman-teman, misalnya sampai di sini dulu ya. Oh iya, Milo juga mau pamit dulu ya teman-teman ya. Milo juga sudah belajar banyak hari ini tentang pecahan. Sekarang jadi mengerti deh. Ingat, tidak ada yang sukar kalau kita mau mencoba dengan semangat. Oke, salam sehat selalu dan tetap semangat teman-teman. Bye bye. God bless you.